Jumpa lagi dengan Bung Yes di Rise Soccer TV. Naturalisasi telah diterima oleh masyarakat sepak bola dan proses naturalisasi masih terus berjalan, dan juga hasil atau produk naturalisasi sudah memperlihatkan langkah-langkah dan produk positif, di mana tim Under 23 zona Asia Indonesia telah menembus 4 besar dengan sampai di semifinal. Dan lebih daripada itu, Indonesia juga sudah menempatkan satu kaki di 16 besar kualifikasi Piala Dunia zona Asia 2026. Lalu mengapa kita tidak memimpikan atau mengimpikan the dream team Indonesia saat ini? Bagi semua rekan sahabat Rise Soccer TV, ikuti terus analisis Bung Yes dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bagi kita semua, persoalan naturalisasi ini sebetulnya jangan lagi pernah diributkan. Kita harus mendukung karena sudah terbukti pemain-pemain keturunan kita telah memperlihatkan hasil yang terbaik paling tidak di 2 ajang kualifikasi Piala Dunia zona Asia dan juga yang baru terlewatkan kemarin di zona Asia Under 23. Prestasi kedua ajang ini memang membuat Indonesia muncul mendadak di permukaan sepak bola kawasan Asia maupun sampai di dunia maupun Eropa. Sehingga apapun kontroversial tentang naturalisasi sebaiknya dihentikan. Dan kita semua harus menyikapi dengan sikap positif, mendukung naturalisasi, karena itu tidak menabrak regulasi atau aturan FIFA. Bahkan FIFA memberikan kemudahan ini bagi semua negara, bukan saja Indonesia. Hanya Indonesia terlambat menggunakan haknya untuk mencari pemain keturunan untuk dinaturalisasikan. Dan apa yang dilakukan PSSI sampai saat ini paling tidak sudah terbukti untuk jangka pendek. Nah, kita lihat Sintayong saat ini memiliki sejumlah pemain keturunan yang telah dinaturalisasikan, lebih dari 11 pemain. Mereka ini sebagian besar dalam kombinasi usia Under 23 maupun di atas 23 sudah tampil di kualifikasi Piala Asia. Dan mereka bisa membawa Indonesia memukul Vietnam 2 kali. Walaupun masih kalah dari Irak dan ditahan 1-1 oleh Filipina. Tetapi dengan 2 kemenangan atas Vietnam dan sekali draw dengan Filipina, telah menempatkan satu kaki Indonesia di 18 besar, paling tidak di putaran ketiga nantinya, untuk menentukan jatah Asia 8,5 ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Pemain-pemain naturalisasi ini harus kita dukung. Ya, kita dukung, dan sekarang mari kita bahas bersama, pikirkan bersama, berikan dukungan positif secara masif kepada tidak saja PSSI tetapi juga pelatih Sintayong dan seluruh ofisial tim nasional senior, ya. Karena ini peluang satu-satunya peluang terbaik untuk Indonesia bisa merebut tiket ke Piala Dunia 2026. Dan boleh saya katakan, materi yang kita punyai saat ini lewat pemain-pemain keturunan itu akan kita optimalkan. Ya, paling tidak STY dan PSSI harus optimalkan mereka untuk mencapai target menembus putaran final Piala Dunia dengan meraih 1 tiket dari 8,5 tiket Asia. Mengapa saya sarankan demikian? Kita harus melihat kepada fakta kenyataan yang ada. Karena dari 11 pemain lebih, pemain keturunan, bahkan yang lain juga sedang berproses, mereka adalah pemain-pemain yang boleh dikatakan ya selevel dengan tim-tim, ya katakan tim-tim yang matang, yang berprestasi selama ini di kawasan Asia, katakan dari Asia Barat, ada Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab atau Irak, kemudian di Asia Timur ada Korea Selatan dan Jepang. 2 kekuatan fenomenal yang memang selama ini paling tidak dalam 3-4 dekade terakhir tidak tertandingi oleh tim-tim lainnya. Nah, kalau kita mau lolos dengan materi yang ada saat ini,
PSSI telah bekerja keras menaturalisasi beberapa pemain, bahkan lebih dari 11 pemain untuk satu tim. Nah, sekarang persoalannya, berani atau tidak STY atau pelatih Sintayong mengoptimalkan materi yang dia punyai. Saran saya, STY harus berani. Dan kalau tidak berani, Ketua Umum PSSI Erick Thohir harus berani menekan STY untuk menerapkan, memasang seluruh pemain atau tim Indonesia 11 pemain adalah seluruhnya pemain keturunan. Dan mereka adalah the dream team Indonesia saat ini. Itu harus kita terima. Walaupun saya tidak juga mengabaikan pemain-pemain lokal, karena ada beberapa di antaranya patut juga mendapat tempat di starting 11. Tetapi kalau melihat arena yang akan kita datangi, arena yang akan kita terlibat di dalamnya adalah kualifikasi Piala Dunia, maka sebaiknya sekarang kita harus fokus dan serius untuk merebut satu tiket dari 8,5 tiket Asia itu. Caranya, ya menurunkan 11 starting 11 semuanya pemain keturunan, dan kita punya. Dan mereka semua sangat berkualitas di posisi masing-masing. Boleh saya katakan, dalam pemikiran saya mungkin STY akan lebih baik, tetapi ada gambaran besar yang perlu dipertimbangkan. Misalnya, kiper, terlepas dari Hernando Ari selama ini sangat gemilang di bawah Mister, tetapi untuk ajang yang sangat krusial dan sangat membutuhkan konsentrasi dan pengalaman yang banyak, maka mungkin Hernando bisa dicadangkan. Di sana ada Martin Paes, pemain yang sudah diberikan paspor RI, pemain yang bermain untuk FC Dallas di Major League Amerika Serikat, ya, Martin Paes. Kemudian di belakang banyak sekali pilihan. Di center back misalnya ada Jordi Amat, pemain yang paling senior, ya, yang saat ini dipakai oleh STY, 32 tahun. Bisa didampingi oleh Justin Hubner kalau mau duet di center back. Di kanan ada Jaicas pun bisa bermain di center back. Kemudian di kiri ada Nathan Chuaon atau juga Elkan Bagot. Jadi banyak pilihan sekali bagi STY untuk formasi di lini pertahanan. Di gelandang, ya di gelandang ada sana Ivar Jenner, Tom Haye, ada juga Nathan Chuaon yang tadinya di belakang bisa didorong ke gelandang, bahkan bisa juga bermain sebagai penyerang. Atau yang tadi Justin Hubner bisa didorong juga ke gelandang, atau Jaicas. Mereka semua ini memiliki posisi lebih dari satu. Karena mengapa? Mereka datang dari sebuah negara yang pembinaan sepak bolanya begitu terukur, Belanda. Dan kita semua tahu, total football Belanda itu mengharuskan satu pemain minimal menguasai 2-3 posisi. Dan itu yang selama ini dilakukan oleh beberapa pemain yang dipakai STY. Katakan Justin Hubner, dia bisa bermain di lini belakang, di tengah bisa, naik ke depan bisa. Juga Ivar Jenner yang selama ini di tengah, dia juga bisa berfungsi sebagai penyerang. Dan itu satu golnya telah membuktikan ketika dia melesatkan ke gawang Irak di semifinal. Ya. Kemudian di depan ada Rafael Struijk, ada Ragnar Orotmangun. Nah, dengan 11 pemain ini, ya, dengan 11 pemain ini, STY harus mulai berani memasang mereka. Dan ketika itu terjadi, inilah the dream team Indonesia. Inilah the dream team Indonesia. Tidak perlu pemain lokal harus cemburu, tidak perlu. Ini demi kepentingan tim nasional, demi kepentingan Indonesia, demi kepentingan sepak bola Indonesia bisa tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya membawa bendera merah putih. Dan itu harus didukung penuh oleh pengurus. Dan kali ini saya pernah bicara di podcast ini, ya mungkin tahun lalu, saya bilang saya tetap mendukung mempertahankan STY. Tetapi harus ada kontrol penuh dari PSSI. Disinilah sekarang Erick Thohir dan jajarannya harus mengontrol penuh STY. STY sudah berprestasi dan masyarakat sepak bola sekarang mayoritas mendukung penuh dia. Tetapi juga jangan diberikan kebebasan tanpa kontrol dan pengawasan. Itu harus ada, tetap ada. Karena bisa saja satu ketika STY melakukan keputusan yang keliru. Nah, kontrol ini penuh. Dan menurut saya ini momentum STY harus dianjurkan memakai seluruh pemain
keturunan. Dan ketika itu tampil, sekali lagi, inilah the dream team Indonesia. Nah, berbicara tentang ada beberapa pemain yang mungkin bermasalah dengan pelatih STY. Ini pun harus diluruskan. Sehingga warganet, netizen, pencinta sepak bola Indonesia, penggemar, pendukung setia tim nasional harus paham. Ya, mencerna persoalan ini secara dewasa. Ada kasus Elkan Bagot. Sebelum Elkan Bagot, dulu ada Lillipali, Stefano Lillipali. Ya, ini harus dijelaskan secara transparan oleh STY. Mengapa ada gesekan yang begitu keras pertama dengan Stefano Lillipali dulu sehingga dia tidak memanggil Lillipali. Padahal Lillipali diperjuangkan untuk mendapat paspor RI. Apa gunanya? Ya untuk bermain bola. Bermain bola untuk siapa? Untuk tim nasional. Mengapa STY tidak memanggil dia? Pak Erik, tolong desak STY. Mengoptimalkan semua pemain keturunan. Ini akan sia-sia. Ini akan menjadi presiden yang buruk ke depannya. Kalau STY sudah tidak memakai Stefano Lillipali, sekarang dia ada gesekan lagi dengan Elkan Bagot. Ini tidak perlu. Siapa bilang Elkan Bagot tidak nasionalis? Dia sudah buktikan. Dia bermain di tim nasional untuk kualifikasi Piala Dunia kemarin. Dan jasa dia juga terlibat di dalamnya mengantar Indonesia. Menempatkan satu kaki sekarang di 18 besar. Jadi kalau ada informasi bahwa Elkan Bagot nasionalis, saya kira tidak. Karena selama ini kita baru mendengar satu pintu dari STY. Bahkan STY sengaja mau melepaskan tangan, meminta silakan media menilai Elkan Bagot. Jangan. Saya apresiasi Anda STY untuk prestasi yang telah Anda ukir sampai saat ini. Tetapi Anda juga jangan takabur. Anda jangan melepaskan tanggung jawab Anda, kesalahan Anda kepada media, lalu minta media menilai kelakuan Elkan Bagot. Tidak, Anda harus jawab. Apakah jujur Elkan Bagot menolak? Tidak. Dia pemain profesional besar dalam iklim sebuah kompetisi, sebuah pengembangan sepak bola yang memenuhi semua standar profesional. Tidak mungkin dia tidak punya alasan yang kuat untuk tidak datang gabung dengan tim Indonesia ketika melawan Guinea di pertandingan playoff. Tidak mungkin. Pasti ada alasan. Nah, alasan ini STY tidak pernah umumkan. Lalu STY meminta media supaya silakan menilai sendiri Elkan Bagot. Tidak, Anda harus menjawab itu. Mengapa Elkan Bagot tidak datang? Ya. Nah, ini juga termasuk dengan Stefano Lillipali yang pernah ribut. STY, Anda boleh mengejar karir Anda, profesi Anda, prestasi Anda ke depan. Tapi tugas utama Anda harus membangun, memberikan prestasi terbaik bagi Indonesia. Dan Elkan Bagot dan Lillipali harus dipanggil. Jangan Anda keras kepala, ya ego, mementingkan pribadi Anda, karena Anda sudah merasa hebat. Tidak. Semua komponen, semua materi yang ada, ya harus dioptimalkan. Untuk apa Pak Erik, pemerintah memberikan paspor RI kepada Stefano Lillipali? Untuk apa Pak Erik, PSSI dan pemerintah memberikan paspor RI kepada Elkan Bagot? Ya untuk tim nasional. Tetapi ketika ada gesekan antara STY dan Elkan Bagot, STY jangan melepaskan tangan. Anda harus segera memanggil Elkan Bagot, mengklirkan masalahnya. Pakai dua pemain itu. Karena apa? Walaupun Lillipali sudah berusia 34 tahun, dia masih tajam di lini depan sebagai pencetak gol. Paling tidak, dia mungkin sebagai second striker bisa dicadangkan. Sewaktu-waktu kalau Rafael atau Ragnar Oratmangun cedera, dia bisa masuk. Begitupun Elkan Bagot. Elkan Bagot harusnya jadi pemain inti pula. Karena dia memiliki kelebihan di beberapa posisi. Bahkan Elkan kan pernah STY tempatkan sebagai striker. Nah ini jadi saya perlu klarifikasi ini. Sehingga warganet juga jangan langsung menuduh Elkan Bagot sebagai nasionalis. Tidak. Kita belum mendengar secara detail alasan Elkan Bagot. Ya. Juga kita belum mendengar secara detail dari Erick Thohir maupun STY tentang mengapa Elkan Bagot tidak gabung dengan tim nasional saat melawan Guinea. Padahal hari itu dia sudah off season, off match dengan klubnya. Ya. Jadi sekali lagi, demi kepentingan tim nasional STY, Anda jangan terlalu keras kepala untuk tidak memanggil pemain yang sudah diberikan paspor RI. Semua tanggung jawab ada di Anda. Anda segera panggil mereka untuk gabung mempersiapkan diri. Karena inilah the dream team Indonesia.
Kalau tidak pernah akan terjadi lagi tim sebaik yang sekarang ada dengan materi-materi mayoritas semuanya pemain dari Belanda. Hanya 2 yang tidak, Elkan Bagot dari Inggris dan Jordi Amat dari Spanyol. Dan andaikan kalau kita punya 9 dari 11 pemain berasal dari Belanda, kita akan nonton total football ala Indonesia, ala pemain keturunan The Dream Team Indonesia. Ingat, bola itu bulat. Giring terus!